Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu mengikuti Ari Channel. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan, biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Ari Channel. Di video kali ini Ari Channel masih tetap pembahasannya yaitu tentang pembahasan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Nah, di sini ada berita sangat gembira ya buat teman-teman semuanya. Kabar gembira, honorer BKN resmi terbitkan Pertek NIP P3K tahap 1 TMT 1 Maret 2025. Nah, di sini banyak ya, di video-video sebelumnya teman-teman itu banyak yang tanya kapan kita mendapatkan SK-nya, terus kapan kita sudah disahkan. Nah, teman-teman bisa ikuti video ini ya. Mudah-mudahan teman-teman nanti kalau mengikuti video ini paham dengan informasi yang disampaikan oleh Ari Channel ini ya. Jadi teman-teman nanti tidak penasaran lagi. Kabar gembira datang bagi para honorer non-ASN di Indonesia. Nah, di seluruh Indonesia ya. Khususnya bagi mereka yang telah lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 formasi 2024. Nah, yang di tahap 1 dulu ya, di tahun 2024 ya. Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah resmi menetapkan pertimbangan teknis Pertek P3K dengan TMT terhitung mulai tanggal 1 Maret 2025. Oke, teman-teman sudah mulai paham ya dari sini ya. Kabar gembiranya teman-teman ya, seperti itu. Kalau teman-teman mau tahu detailnya, teman-teman ikuti video ini sampai habis. Jadi, keputusan ini menjadi angin segar bagi para tenaga honorer yang telah menantikan kejelasan status mereka. Dengan diterbitkannya SK dan surat perintah melaksanakan tugas atau SPMT pada tanggal tersebut, mereka akan resmi mulai bertugas sebagai ASN P3K. Penyerahan Pertek P3K tahap 1 dilakukan oleh BKN melalui kantor Regional 10 Desember Bali pada Senin 17 Februari 2025. Acara ini berlangsung di Gedung Kesenian Gede Manik, Singaraja, Kabupaten Buleleng, dan disaksikan langsung oleh PJ Bupati Buleleng, Ketut Lihatnya. Seperti itu ya. Jadi itu rapatnya ada di Bali ya. Jadi untuk teman-teman ini angin segar buat teman-teman semuanya ya. Jadi teman-teman itu sudah gimana ya, sudah jelas seperti itu. Sebelumnya saya ucapkan selamat buat teman-teman semuanya ya, yang sebentar lagi mau mendapatkan SK. Dan untuk teman-teman yang masih proses, saya ucapkan sabar dulu ya, sambil menunggu itu.
Dalam acara tersebut, para honorer yang telah lulus seleksi P3K Formasi 2024 terlihat penuh sukacita. Mereka kini dapat menantikan SK dan STMT yang akan diterbitkan pada 1 Maret 2025. Ini merupakan jawaban atas penantian panjang para honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun. Bagi para tenaga honorer yang telah menerima pertak, ada 5 poin penting yang harus dipahami. Pertama, penerbitan dan pencetakan pertek P3K oleh BKN. Kedua, penerbitan SK P3K dengan TMT 1 Maret 2025. Oke, untuk teman-teman ya, teman-teman ini ya, saya ulangi lagi, ada 5 poin penting yang harus dipahami buat teman-teman semuanya. Yang pertama, penerbitan dan pencetakan pertek P3K dan oleh BKN. Kedua, penerbitan SK P3K dengan TMT 1 Maret 2025. Ketiga, penantian serta pengambilan sumpah janji P3K yang biasa diikuti dengan penyerahan SK dan STMT. Yang keempat, penandatanganan surat perjanjian kontrak kerja P3K yang akan menjadi dasar hukum dengan mengangkat mereka sebagai ASN P3K. Yang kelima ya, menyerahkan surat perintah melaksanakan tugas atau SPMT yang menjadi dokumen penting dalam memulai tugas resmi sebagai ASN P3K. Jadi buat teman-teman semuanya ya, itu tadi ya 5 poin yang harus teman-teman pahami ya. Dan teman-teman harus pahami 5 poin itu tadi ya. Dengan diterbitkannya SK dan STMT pada 1 Maret 2025, para ASN P3K yang diangkat tahun ini berhak menerima gaji mulai bulan Maret serta mendapatkan tunjangan hari raya THR dan gaji ke-13 pada tahun yang sama. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menyejahterakan tenaga honorer yang telah lama mengabdi. Sebagai aparatur negara dengan status ASN P3K, mereka akan menikmati kepastian kerja dan kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan sama masih berstatus honorer. Nah, di sini kalau teman-teman bisa mencermati dan memahami berita yang disampaikan Arik Channel, pasti teman-teman akan tahu jawabannya dan apa ya arahnya itu kemana. Jadi teman-teman kalau mendapatkan berita jangan cuma dengar saja ya, tapi pahami poin-poinnya. Selain itu,
ada 2 poin penting yang harus diketahui oleh ASN P3K terkait perpanjangan masa kontrak kerja mereka. Pertama, masa kontrak P3K dapat diperpanjang apabila memiliki penilaian kinerja yang baik. Kedua, perpanjangan kontrak juga bergantung pada kebutuhan pemerintah atau instansi tempat mereka bekerja. Pemerintah telah menegaskan bahwa ASN P3K yang telah diangkat tidak akan diberhentikan sembarangan. Jadi teman-teman, ada 2 poin lagi yang penting yang harus teman-teman pahami ya. Itu tadi ya poin-poinnya. Jadi teman-teman seperti itu ya. Hal ini memberikan rasa aman dan kepastian bagi mereka yang telah lama berjuang untuk mendapatkan status ASN. Bagi tenaga honorer yang masih menantikan kejelasan pengangkatan P3K di daerah lain, diharap untuk tetap mengikuti perkembangan informasi dari instansi terkait. BKN dan instansi pemerintah daerah akan terus memberikan update mengenai penyerahan SK dan STMT di wilayah masing-masing. Jadi, untuk teman-teman semuanya ya, setiap wilayah itu tidak sama memberikan SK dan STMT-nya. Karena kenapa? Mungkin masih ada kendala sedikit, jadi tidak bisa serentak gitu ya. Coba cek di daerah kota atau provinsi teman-teman ya, bisa dicek sendiri-sendiri ya. Terkait pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah janji biasanya akan diselenggarakan secara serentak di berbagai daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh ASN P3K tahap 1 dapat segera bertugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam waktu kurang dari 10 hari, ASN P3K tahap 1 akan resmi bertugas. Ini merupakan momentum bersejarah bagi para honorer yang telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun tanpa status yang jelas. Nah, di sini saya ucapkan selamat lagi buat teman-teman ya. Sebentar lagi teman-teman akan dilantik dan mendapatkan SK sesuai harapan teman-teman semuanya. Diharapkan dengan adanya pengangkatan ASN P3K tahap 1 ini, kualitas pelayanan publik di berbagai sektor dapat meningkat. Sebagai dari aparatur negara, ASN P3K diharapkan dapat bekerja dengan profesional ya dan dedikasi tinggi. Bagi tenaga honorer yang belum lolos seleksi P3K tahap 1, diharapkan untuk tetap semangat dan terus mengikuti informasi terbaru mengenai seleksi tahapan berikutnya. Pemerintah terus berupaya memberikan kesempatan bagi para honorer untuk mendapatkan status yang lebih positif. Jadi buat teman-teman semuanya yang tidak lolos di tahap 1,
teman-teman bisa daftar di tahap 2 ya. Di video sebelumnya sudah ada proses atau syarat-syaratnya untuk gelombang 2 atau apa ya, tahapan 2 dan jadwalnya juga sudah ada di video sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang tidak lolos di tahap 1 ya, sabar dulu, ikuti terus informasi-informasi terbaru ya, biar teman-teman tidak ketinggalan. Oke, teman-teman, jadi seperti itu ya informasinya. Jadi demikian informasi terbaru mengenai penyerahan Pertek P3K tahap 1 yang telah resmi ditetapkan oleh BKN. Semoga berita ini membawa kebahagiaan bagi seluruh tenaga honorer yang telah menantikan momen ini sejak lama. Jadi saya ucapkan kembali buat teman-teman semuanya, selamat dan selamat ya. Sebentar lagi teman-teman akan mendapatkan SK. Jadi mudah-mudahan buat teman-teman semuanya informasi ini yang diberikan oleh Arik Channel bisa bermanfaat, bisa membantu teman-teman mendapatkan informasi yang lebih. Dan sampai sini saja ya buat teman-teman semuanya. Pokoknya saya ucapkan selamat dan selamat teruslah buat teman-teman yang sebentar lagi mau mendapatkan SK. Oke teman-teman, terima kasih semuanya yang selalu mengikuti Arik Channel. Dan sampai sekian, Arik Channel undur diri dulu.